Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai pedoman kitab kering. Mata Pak Wiryo tampak berbinar-binar. Wajahnya cerah, memandang bertonton tumpukan karung yang berisi gabah. Tahun ini adalah tahun berkah baginya. Hasil panen padinya melimpah ruah, jauh melampaui perkiraannya. Setelah semua tumpukan karung gabah termuat oleh truk-truk besar, maka rombongan itu berangkat. Pak Wiryo segera duduk di teras rumahnya yang tidak jauh dari gudang penggilingan padi. Bersandar di kursi goyang, dia menghisap rokoknya dalam-dalam. Hari menjelang maghrib, namun dia masih ingin berdiam di teras rumahnya. Matanya menerawang, dia mengenang kejadian 3 tahun yang lalu. Dia ingat betul bagaimana dia harus menjumpai Haji Umar untuk minta pertolongan kepadanya karena usahanya yang hancur dan diambang kebangkrutan. Dia memberanikan diri minta tolong kepada Haji Umar yang selama ini dianggap sebagai pesaing bisnisnya. Dan selama itu pula Haji Umar sering dijelek-jelekkan, bahkan difitnahnya agar usahanya hancur. Namun ternyata justru dia sendiri yang mengalami kehancuran dan kebangkrutan. Pak Wiryo terpaksa menghadap Haji Umar setelah semua teman-teman bisnisnya tidak ada yang mau menolongnya. Dengan menahan rasa malu dan nekat, terpaksa dia mengambil keputusan itu. Inilah pilihan terakhirku, pikirnya. Dan ternyata hasilnya sungguh di luar dugaan. Dia disambut dengan hangat, dengan tangan terbuka, dan bukan hanya itu. Haji Umar bersedia meminjamkan dana besar sebagai modal usahanya. Namun dengan syarat, setiap hasil bersih dari usahanya, separuhnya harus dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Jika Pak Wiryo tidak setuju dengan syarat itu, maka pinjaman itu batal. Sejenak Pak Wiryo termenung. Dia sangat bergembira dapat pinjaman. Namun, dia keberatan bila hasilnya harus dibagi separuhnya. Namun karena merasa tidak ada pilihan lain, terpaksa dia menerima syarat itu. Ketika syarat itu mulai dipraktekkan, Pak Wiryo terasa sangat keberatan. Apalagi saat itu dia dapat keuntungan besar. Hasilnya harus dibagi separuh. Kedua kalinya dia masih merasa keberatan. Namun setelah berkali-kali, akhirnya dia merasa terbiasa. Apalagi ternyata setelah dibagi, usahanya selalu lancar. Sebelumnya dia tidak pernah mengalami kelancaran seperti itu. 2 tahun kemudian Pak Wiryo berhasil mengembalikan semua pinjamannya kepada Haji Umar. Dan bukan hanya itu, dia pun berhasil melunasi semua hutang-hutangnya, termasuk hutang kepada bank. Di tahun ketiga inilah dia betul-betul surplus modal. Sedangkan kebiasaan membagi hasil usahanya terus berjalan. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya separuh atau 50%. Seringkali dia melebihinya, bahkan melampaui 65%. Dan anehnya, semakin banyak yang dikeluarkan untuk dibagi, kembalinya justru semakin besar. Di tahun ketiga inilah Pak Wiryo mulai mengerti mengapa usaha Haji Umar selalu sukses. Memang semenjak dia ditolong Haji Umar, dia selalu mengamati dan banyak belajar kepada Haji Umar. Ternyata Haji Umar bukan hanya dermawan, namun sikapnya sangat santun dan sederhana.
Haji Umar tidak pernah menganggap anak-anak buahnya sebagai kuli, namun sebagai teman, sebagai partner yang membantu usahanya. Maka tidak mengherankan bila anak buahnya selalu taat dan hormat kepadanya. Wajar bila Pak Wiryo cepat-cepat menirunya. Setelah menirunya, dia baru tersadar betapa buruk sikapnya dahulu sebagai majikan di hadapan anak buahnya. Dia merasa punya hak memerintah seenaknya sendiri karena merasa mampu memberikan nafkah kepada anak-anak buahnya. Dan tidak jarang pula dia memotong jatah gaji anak buahnya. Sekarang setelah benar-benar terbuka dan sadar, Pak Wiryo mengubah semua perilaku buruknya di masa lalu. Dan terbukti hidupnya sekarang menjadi berkah, rezekinya lancar, dan hidup penuh dengan kedamaian. Meskipun tidak jarang, dia masih menghadapi masalah-masalah yang dahulu dianggap rumit, namun sekarang dia menghadapinya dengan santai. Dia selalu ingat semua kata-kata Haji Umar ketika dia bertamu ke rumahnya. Rumah Haji Umar yang tampak sederhana, bila diukur dengan kekayaan sebesar itu. Harta Haji Umar melimpah ruah, namun tidak pernah ditampakkan. Bahkan tak jarang orang lain menganggap Haji Umar bukanlah orang yang kaya, karena memang sikapnya yang selalu sederhana. Pak Wiryo, hidup ini hanyalah titipan dari Tuhan. Bukankah bumi, langit, beserta semua yang ada di dalamnya adalah miliknya? Lalu, manakah yang milik kita? Bahkan nyawa kita pun kita tidak ikut punya. Bila suatu saat diminta Tuhan, bisakah kita mempertahankannya? Demikian kata-kata Haji Umar kepada Pak Wiryo. Bila kita selalu sadar bahwa hidup adalah titipan, maka semua yang terhubung dengan kita adalah titipan juga. Baik itu uang, pekerjaan, jabatan, anak, istri, keluarga, atau bahkan ilmu, dan apapun yang ada. Namanya juga titipan, pastilah tidak lama akan diminta lagi oleh yang menitipkan. Lalu, yang manakah yang harus kita pertahankan mati-matian? Bukankah demikian Pak Wiryo? Pak Wiryo hanya diam, tersenyum dan mengangguk. Pak Wiryo selalu terkesan, terkesima setiap kali Haji Umar bicara panjang lebar tentang hidup, kehidupan, ketuhanan, rezeki, ilmu, filsafat hidup, dan apa saja. Apapun yang dibicarakan, dijelaskan, semuanya tampak hidup, semuanya tampak bernyawa. Sungguh sangat menggugah, menjelaskan, dan memahamkan. Amat berbeda dengan ucapan-ucapan para pendakwah, para penceramah, yang meskipun kaya dengan dalil, baik itu Quran maupun hadis, nampak sekali ucapan-ucapan mereka hanyalah wacana, narasi, atau cerita yang diceritakan secara berganti-ganti, bersambung-sambung dari satu guru ke guru yang lain, dari satu penceramah ke penceramah yang lain. Semua yang mereka ucapkan benar-benar tanpa nyawa, sama sekali tidak hidup, apalagi menghidupkan. Apakah ini yang disebutkan oleh orang-orang yang sudah bijaksana, bahwa pedoman hidup mereka adalah kitab kering, kitab yang terbuat oleh kertas belaka? Jika kering, bagaimana bisa menyuburkan, bagaimana bisa menumbuhkan? Bukankah ketika Rasul masih hidup, kitab kering itu belum ada, karena memang belum ada pabrik kertas? Lalu, bisakah kitab kering itu disebut sebagai kitab suci atau pedoman suci? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.